Doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh hadir malam ini. Biarlah dirimu terus menjadi Allah yang menguatkan kami. Dan terutama dapatkan teman-teman kami yang lain yang belum bisa bergabung. Mohon dirimu juga menjadi Allah yang menguatkan, juga menjadi sumber kami, sukacita, damai sejahtera. Hati Niko, Ocin, juga teman-teman yang lain yang tidak bisa gabung, sehingga engkau boleh menjadi Allah Immanuel, sehingga dalam pembacaan kami 2 Tesalonika ini bisa menjadi satu hal yang menguatkan kami Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, si Tuhan, kita telah sampai pasal yang ketiga, ya, ucap syukur. Oke, kita mungkin sama-sama dari ke 18 ayat ini, ya, kita bisa baca dulu ya. Pasal 3. Ya. Urutannya tadi udah aku share ulang aja ya. Ini ada James. Oke, kita baca dari ayat 1 ya, lalu ke ayat yang sampai 18 ya, 2 ayat gantian. Ayat 1, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus, koreksi terhadap hidup yang tidak tertib. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara seiman yang tidak melakukan pekerjaannya, dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Amin. Oke, lanjut berarti ya. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Amin. Dan kamu, saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. 15, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara seiman. 3, penutup. 11, kiranya ia, Tuhan damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Salam dari aku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Anugerah Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.
Amin. Puji Tuhan ya. Oke, aku sharing singkat, nanti kalau Niko atau Chin mau sharing atau tanya juga boleh ya. Nah, kita telah sampai kepada penutup dari ayat ini ya, dari pasal 3 ya. Jadi kita juga lihat tadi ada ayat-ayat yang sangat memberkati kita ya. Ayat 1 dibilang ya, saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Nah, ini artinya apa? Hari ini ya ini juga berlaku bagi kita semua, tidak terkecuali dimanapun kita berada ya, dalam hal apapun, terutama dalam hal menuntut firman Tuhan. Karena tidak semua orang yang sudah menjadi Kristen mengasihi firman. Tidak semua orang yang telah percaya Tuhan mengasihi roh yang ada di dalam mereka. Ya. Nah sekarang Paulus, Timotius ya juga kita lihat siapa, saya lupa juga ya penulisnya. Silwanus ya, Paulus, Silwanus dan Timotius, mereka terus mendorong juga mengkoreksi ya supaya jemaat ya di Tesalonika ya, dan kita hari ini yang hidup juga boleh hidup kudus bagi gereja. Nah, ayat 2 dibilang supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Nah ini ya, sebab bukan semua orang beroleh iman ya. Memang semua orang telah menjadi percaya. Memang semua orang telah mengetahui siapa itu Tuhan Yesus. Tapi belum tentu mereka semua beroleh iman. Nah, hari ini kita yang bertahan dalam ya, membaca kitab sendiri maupun bersama-sama ya, itu adalah contoh atau bukti dari bagaimana kita beroleh iman dan kita setia terhadap firman. Karena di ayat 3 dibilang, tapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan. Ya, Tuhan akan memelihara. Jadi sekali lagi mungkin kita merasa bahwa oh aku sendirian, oh aku tidak bisa, aku tidak mampu. Memang demikian, tapi Tuhan akan memelihara kita. Baik, nah dikatakan juga di ayat 5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Ya, Paulus, Silwanus, dan Timotius tetap berkata demikian sampai kepada kita hari ini juga ya. Semoga kita masing-masing juga nanti teman-teman yang mungkin akan mendengar rekaman ini ya, kita tahu bahwa kita harus menunjukkan hati kita kepada kasih Allah. Karena hati kita gampang terpikat ya. Sama seperti perangko ya, gampang nempel, dimanapun ditempel dia nempel. Nah inilah hati kita dari zaman Adam dan Hawa. Baik, terus ya aku mungkin singkat aja karena waktu ya, di ayat yang ke-7 ya. Setelah kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi sekali lagi, Rasul bukan hanya berbicara kepada jemaat di Tesalonika, tapi kepada kita juga hari ini supaya kita tidak lalai mengikuti setiap teladan daripada Rasul maupun Tuhan sendiri. Ya, jadi di ayat-ayat selanjutnya, ayat 13 dikatakan ya, kamu saudara jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang dimaksud di sini bukan hanya berbuat baik, oh iya aku ikut acara charity, aku ikut acara bagi-bagi pakaian di panti-panti asuhan, ya bukan hanya itu. Tapi berbuat baik di sini maknanya adalah lebih dalam, yaitu memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik atau mendoakan teman kita yang mereka di mana mungkin dekat dengan kita tapi belum bisa percaya atau belum mau percaya. Nah, kita terus doakan ya. Nah, ayat 14 ya. Katakan jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Nah, ini satu lagi ya. Mungkin kita ada teman yang rasanya toxic ya, toxic friendship ya. Kita ngomong apa dia selalu bantah, kita ngomong apa dia lawan ya. Kalau bisa, ya, bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan semua orang, tapi justru ya sama seperti peribahasa, inilah setitik rusak susu sebelanga. Ya, artinya kalau kita dekat dengan satu orang yang mungkin orang itu dikatakan ya kurang baik, ya pasti ya kita akan pelan-pelan terbawa arus. Nah itulah kenapa hari ini ya, banyak anak Tuhan ya sulit untuk hidup kudus ya. Katanya percaya tapi pakaiannya kok gitu, kok
bicaranya demikian ya, itu karena pergaulan. Sama seperti dalam satu kisah ya, bagaimana Rasul Paulus juga menasihati pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati ya. Nah ini ayat 15. Jangan anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai saudara seiman. Ya, puji Tuhan. Ayat 16 ditutup tadi Niko sudah baca ya. Kiranya Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus kepadamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, jadi singkat cerita ya, kita memang tidak bisa hidup kudus setiap hari, maka kita perlu darah Tuhan membasuh ya. Karena itu mungkin kita juga sering berdoa, Tuhan tutupi basuh aku dengan darah-Mu ya. Tutup bungkus dengan bilur-bilur-Mu. Itulah doa yang kita perlu naikkan tiap hari supaya kita juga bisa menjadi orang yang mengasihi juga hidup bagi Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, aku sampai di sini. Ya. Ada tambahan atau yang mau ditanya dari Niko atau Chin? Atau dirasa sudah cukup? Oke, sudah cukup ya kalau begitu. Puji Tuhan, amin. Baik, ya demikian malam ini. Ya mohon maaf larut ya, tapi semoga kita terus setia secara pribadi di hadapan Tuhan maupun bersama-sama. Amin, puji Tuhan. Karena itu, adakah yang bersukarela untuk mendoakan kita semua malam ini? Antara Niko atau Jin? Oke, kalau belum ada, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, oh Allah Bapa kami, Tuhan Kau tahu bagaimana hati kami, atau bagaimana kondisi kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya melalui setiap situasi, Dikau menjadi pembelajaran bagi kami Tuhan. Kami tahu kami terbatas, berkatilah Niko, Ocin, James, juga teman-teman kami yang lain yang belum bisa hadir. Kami tahu hari ini dunia, bahkan pergaulan begitu Tuhan memikat. Tapi kami tahu Dikau lebih menarik daripada itu semua. Tuhan jagalah masa muda kami, sehingga dimanapun kami berada dan dimanapun kami akan tinggal nantinya, Tuhan sertailah orang tua kami juga, kesehatan damai sejahtera, supaya sama seperti tadi katakan dalam kitab 2 Tesalonika ini, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan tidak ada yang bisa menghalangi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Nicole Prabowo juga yang akan ujian. Oh Tuhan, Dikau sertai dia dalam belajar, juga Nicholas Rudolph dalam apa yang dia akan kerjakan selanjutnya setelah ini, karena dia sudah selesai menempuh pendidikan. Tuhan, Dikau juga jaga masing-masing dari kami malam hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus, mulia dan agung kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik ya, puji Tuhan. Kita sampai di sini.